This is Channels Television's breaking news. Oke, efektivitas dalam pembelajaran daring itu salah satunya agar memutus mata rantai COVID sehingga menekan angka kenaikan orang positif tersebut. Seperti itu sih kurang lebih. Dan kalau untuk tidak efektifnya dalam pembelajaran daring itu sangat banyak ya. Mungkin yang pertama itu jaringan, karena letak geografis Indonesia itu berbeda-beda. Jadi dari satu wilayah ke wilayah lain itu jaringannya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang dapat jaringan, bahkan dari suatu daerah itu ada yang tidak mendapatkan jaringan sama sekali. Itu salah satunya. Dan yang kedua, masalah gadget. Dengan daring itu kan pasti harus membutuhkan gadget ya, seperti laptop atau HP. Banyak orang tua yang sekolah aja pun susah gitu loh, apalagi harus membeli handphone agar bisa mengikuti pembelajaran daring tersebut. Dan mungkin yang ketiga ya masalah metode pembelajaran. Banyak yang metode pembelajaran itu tidak sesuai dengan materi daring, yang harus sebenarnya tuh harus ketemu langsung dibandingkan dalam metode pembelajaran daring, sehingga banyak murid yang tidak mengerti dengan penjelasan dosen atau guru tersebut sih, kurang lebih seperti itu. Menurut saya efektivitas dalam pembelajaran daring itu ada plus minusnya tersendiri. Contoh minusnya itu mungkin pembelajarannya susah untuk dimengerti oleh para mahasiswa dan mahasiswi karena tidak ada tatap muka langsung dengan si dosen itu tersendiri, dan materi atau pembelajaran yang kurang dimengerti sama si mahasiswa itu sendiri, sehingga menyebabkan buang-buang kuota doang, tapi pembelajaran itu nggak masuk ke pikiran si mahasiswa atau mahasiswi itu. Tapi ada contoh plusnya, yaitu bisa meminimalisir waktu, mengefisienkan waktu, karena bisa dilakukan atau dilaksanakan di mana aja. Contohnya ketika kita lagi bekerja atau sedang ada kegiatan di luar rumah. Untuk efektivitas pembelajaran daring dari segi positifnya yaitu kan sekarang lagi masa pandemi. Dengan adanya daring sebenarnya positifnya itu kita mengurangi resiko terjadinya paparan, karena kan kita tidak terjadi pembelajaran secara bertatap muka kayak gitu. Tapi kalau dari segi negatifnya itu kurang efektif, karena kita nggak pernah tahu antara si pengajar sama muridnya itu apakah dalam penyampaiannya itu si muridnya itu mengerti atau enggak apa yang disampaikan oleh si pengajarnya. Karena beberapa terlebih kalau pengajarnya itu tidak mewajibkan untuk menyalakan kamera, kita nggak pernah tahu apakah si muridnya itu tuh beneran fokus untuk mendengarkan si pengajarnya atau tidak. Seperti itu sih. Menurut saya pembelajaran daring di era COVID ini banyak menimbulkan beberapa dampak, baik dampak negatif maupun positif. Kalau positif misalnya itu kayak kita jadi lebih mandiri di rumah, terus diawasin sama orang tua, terus jadi dekat sama orang tua, dibantu sama orang tua, terus juga kita kayak belajar sama teknologi gitu loh, kayak kita tahu Zoom yang tadinya kita nggak tahu, terus banyak lebih yang lainnya. Terus kalau dampak negatifnya itu kayak misalnya bagi orang yang nggak mampu kan susah tuh kayak buat beli kuota, terus misalnya kayak dipaksa buat beli buku. Menurut pemahaman saya tentang pembelajaran daring ini kurang efisien karena siswa tidak bisa fokus dalam belajar. Kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya siswa bisa lebih santai di rumah. Kekurangannya boros kuota sih. Udah itu aja.